Dear President, the AFC and FIFA are always strong as its members, and when one member suffers, all its members are affected. El honor y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Setelah berhari-hari menjadi misteri dan perdebatan dunia, akhirnya FIFA dan AFC resmi memutar ulang rekaman VAR laga Indonesia versus Irak. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Keputusan ini diambil usai tekanan luar biasa datang dari publik, media global, dan berbagai tokoh sepak bola dunia yang menuntut transparansi dan keadilan. Satu demi satu potongan tayangan VAR yang sebelumnya tidak ditampilkan ke publik kini dibuka dan hasilnya benar-benar mengguncang dunia sepak bola Asia. Dalam rekaman itu terlihat jelas sejumlah keputusan krusial yang merugikan Indonesia mulai dari pelanggaran keras terhadap Kevin Dick di kotak penalti hingga sikutan brutal yang seharusnya berbuah penalti dan kartu merah langsung. Namun anehnya wasit Manning asal Tiongkok tidak menunjuk titik putih dan VAR yang dikendalikan oleh ofisial asal Thailand tidak memberi satuan rekomendasi review. Lebih mengejutkan lagi, transkrip komunikasi antara ruang VAR dan wasit utama yang berhasil direkam menunjukkan adanya kalimat mencurigakan. Jangan ubah keputusan, tetap lanjut, arahan sudah jelas. Kalimat pendek itu, bro, mengguncang seluruh kredibilitas sepak bola Asia. Bukan hanya soal kesalahan teknis, tapi soal moral, soal integritas, soal masa depan olahraga yang seharusnya menjunjung kejujuran. Kini semua mata tertuju pada laga ulang yang akan digelar di Tokyo, Jepang di bawah pengawasan langsung tim pengadil FIFA. Sebuah laga yang bukan sekadar pertandingan, tapi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap ketidakadilan. Garuda tak lagi terbang dengan sayap biasa. Kali ini mereka terbang dengan amukan harga diri bangsa yang sempat diinjak-injak oleh keputusan yang memalukan. Dan kini seluruh dunia tahu Indonesia bukan tim yang mudah ditundukkan oleh kecurangan. Dan saat peluit pertama dibunyikan di Tokyo nanti, seluruh bangsa akan berdiri tegak. Memandang ke layar, menatap bendera merah putih yang berkibar sambil berdoa dalam hati. Kali ini kebenaran berpihak pada kita. Garuda bangkit, dan dunia akan menyaksikannya. Erick Thohir langsung bereaksi keras menegaskan, kami tidak akan tinggal diam. Sepak bola Indonesia bukan mainan. Kami sudah kirim laporan resmi ke FIFA dan AFC. Kami tuntut keadilan untuk para pemain yang berjuang jujur di lapangan. Sementara itu, FIFA langsung membentuk tim investigasi khusus di bawah pengawasan komite wasit yang dipimpin Pierluigi Collina. Mereka kini meneliti ulang setiap frame VAR, setiap komunikasi antar ofisial, dan setiap laporan dari perangkat pertandingan. FIFA menegaskan jika terbukti ada manipulasi atau intervensi ilegal, maka semua pihak yang terlibat akan dijatuhi sanksi berat termasuk diskualifikasi dan larangan bertugas seumur hidup. Gelombang kemarahan pun tak terbendung. Tagar-tagar Justice for Garuda dan Indonesia menggema di seluruh dunia. Media global seperti ESPN, Sky Sports, The Guardian, dan Marca menyoroti kasus ini sebagai skandal terbesar dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bahkan legenda-legenda sepak bola dunia ikut bersuara, VAR tanpa keadilan hanyalah alat kebohongan. Mereka berjuang dengan hati tapi dikhianati oleh keputusan yang memalukan. Kini publik menuntut lebih, mereka tak hanya ingin sanksi, tapi pemulihan martabat bangsa. Karena ini bukan sekadar kekalahan satu ini tentang 270 juta rakyat Indonesia yang menyaksikan mimpi mereka dirampas di depan mata. Dan hari ini setelah FIFA memutar ulang tayangan VSA, kebenaran mulai terungkap, keadilan mungkin terlambat datang, tapi tak akan pernah hilang. Indonesia tidak kalah malam itu, Indonesia dirampas. Namun dari bara ketidakadilan inilah lahir suara yang jauh lebih besar. Suara Garuda, suara perlawanan, dan suara bangsa yang menolak tunduk pada kebusukan di balik peluit, kekecewaan, kemarahan, dan rasa tidak percaya meledak di seluruh penjuru dunia.
King Abdullah Sport City Stadium Jeddah menjadi saksi malam kelam bagi sepak bola Indonesia. Mimpi timnas Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026 kandas secara menyakitkan setelah kalah 0-1 dari Irak dalam laga yang penuh dengan keputusan janggal dan kontroversial. Wasit asal Tiongkok Manning kembali jadi buah bibir dunia. Nama yang selama ini dikenal dengan keputusan-keputusan kontroversial itu lagi-lagi menimbulkan badai kritik besar. Kali ini karena kepemimpinannya yang dianggap merusak semangat fair play dan membuat Indonesia jadi korban ketidakadilan di atas lapangan. Sorakan marah menggema di stadion. Supporter Indonesia melemparkan botol air mineral mengekspresikan kekecewaan atas kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Petugas keamanan harus turun ke lapangan untuk meredam amarah ribuan penonton yang menilai laga ini sudah di luar batas kewajaran. 1. Kemarahan bintang dunia sepak bola pasca pertandingan media internasional dari Inggris, Spanyol, hingga Brasil menyoroti ketidakadilan ini. Banyak yang menyebut laga Irak versus Indonesia sebagai salah satu pertandingan paling kontroversial di kualifikasi zona Asia. Tagar Justice for Indonesia dan tagar Garuda Wasrop menduduki trending topik global dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa gunanya VAR kalau kebenaran dibiarkan buta? Pertanyaan itu menggema di seluruh dunia setelah pertandingan Irak versus Indonesia yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Irak. Bukan karena Indonesia bermain buruk, tapi karena keputusan-keputusan yang dianggap mencederai keadilan dan integritas sepak bola internasional. Di tengah malam yang seharusnya jadi sejarah untuk Garuda, justru lahir cerita paling kelam dalam perjalanan timnas Indonesia. Wasit asal Tiongkok Manning dan asisten VAR-nya asal Thailand, Sivakorn Pudom, kini menjadi dua nama paling dibicarakan di dunia sepak bola. Dunia bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di balik pertandingan ini, karena semua bukti menunjukkan keputusan-keputusan aneh itu tak lagi bisa diterima akal sehat. Satu demi satu kejanggalan mencuat. Pelanggaran keras pada Ole Romeni.